apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah. Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menawarkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya. Mungkin bikin ormas. Bayangkan misalnya kalau Anies jadi gubernur DKI, dan sama juga polanya, dia koalisi dengan beberapa partai, lalu partai-partai itu mendagangkan dia, kan sama konyolnya tuan. Jadi sekali lagi ini soal dilema moral atau dilema etik bagi Anies yang kalah tapi tidak mau lepas dari radar politik nasional. Kamu akan pasti menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Soalnya apa ke depan untuk Indonesia ini? Tidak bermutu lagi kedua orang tua itu. Makanya biar 10 juta lapangan kerja itu nggak sia-sia, harus ada 10 juta pengangguran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Tempo hari Pak Anies menghadiri acara halal bihalal dengan jaringan rakyat miskin kota. Tentunya di Jakarta ya. Nah di sini beliau mengatakan bahwasanya beliau ditawari oleh sebagian partai untuk beliau bisa maju lagi di DKI. Dan ketika beliau menyampaikan hal itu, banyak rakyat yang serentak menginginkan Pak Anies untuk maju pilgub lagi ya. Tapi sebagian para pengamat politik, baik itu Bung Rocky Gerung, Bung Adi Prayitno, mengatakan bahwasanya malah justru Pak Anies jangan maju lagi ke pilgub. Karena tentu itu menurunkan level Pak Anies yang dimana kemarin pilpres masa udah kalah mau maju pilgub kan lucu ini. Menurut gue pribadi juga sebagai rakyat Indonesia tidak menginginkan Pak Anies maju ke pilgub ya. Karena lebih baik Pak Anies membuat partai atau melakukan sesuatu sosial lah yang intinya di luar pemerintahan sebagai oposisi dan terus menjaga eksistensinya untuk nanti di tahun 2029. Tidak harus Pak Anies menjadi gubernur ataupun tidak harus Pak Anies masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi yang milih beliau itu 26% loh di seluruh Indonesia ini. Tentu masih bisa dirawat, dijaga untuk nanti di tahun 2029 beliau akan maju menjadi presiden kembali. Dan nanti akan diterangkan oleh Bung Rocky Gerung ya siapa yang akan menjadi lawan dari Pak Anies Baswedan juga ya. Kalau menurut kalian pribadi bagaimana teman-teman semua? Coba komentar di bawah ya. Apakah kalian setuju jika Pak Anies maju pilgub atau tidak gitu? Oke teman-teman semua, kita dengarkan langsung ya statement dari Pak Anies Baswedan. Ini dia videonya. Saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Ikut enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Ya. Jadi baiknya gimana nih? Lanjut. Ya. Saya nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah. Saya begini mas kalian. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Pemilu kemarin. Baik-baik nggak? Musuh kita serius banget itu Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan? Siap lawan? Benar? Sanggup? Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi jaringan rakyat miskin kota
menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya, Bismillah, nanti kita tunggu waktunya, dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul ya? Jangan tenang teduh tapi tidak jujur. Tidak, karena kalau ada kejujuran insya Allah bisa didorong perubahan. Kalau mendengarkan pernyataan dari Bapak Anies Baswedan, sepertinya gua melihat di sini beliau masih ingin maju menjadi gubernur DKI ya. Tapi kalau gue pribadi sih tidak setuju ya. Apalagi sekarang lawan Pak Anies itu berat banget loh. Belum lagi melawan oligarki. Apalagi kalau cara-cara yang kemarin di Pilpres akan ada juga di pilihan gubernur. Tentu berat ya. Tak mungkin rakyat biasa untuk melawan mereka yang besar. Dan ketika nanti Pak Anies memang maju di Pilgub, lalu kalah, wah tambah rusak nama Pak Anies. Tentu tak mungkin juga akan maju lagi ke Pilpres 2029 ya. Itulah makanya gue menyarankan untuk Pak Anies tetap berada di luar pemerintahan dan jangan ikut Pilgub DKI. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Adi Prayitno dan juga Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Anggi, kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya, Desember itu kita kebetulan punya data survei. Kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau Pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil, jagoannya Golkar. Di situ juga ada surplus dari kader Golkar namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya dan seterusnya. Nama Ahmad itu, Zaki yang dikasih rekomendasi Ahmad Syahroni itu masih di bawahnya Pak Ahmad Zaki dari Golkar. Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Oke. Desember ya, tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, Bang bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menawarkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh, sentrum, dan menjaga stamina politiknya. Mungkin bikin ormas, ataupun Tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Itu hak Anies dan hak juga mereka yang menginginkan Anies kembali atau tidak terlena, apalagi tersingkir dari medan politik Indonesia kan. Itu bagus juga. Hanya satu hal, Anies mesti terangkan kenapa dia mesti kembali ke DKI. Seolah-olah ingin cari panggung lagi ketika panggung nasionalnya hilang itu. Nanti ada problem lagi bahwa ternyata Anda hanya ingin punya jabatan politik, bukan untuk memimpin rakyat. Sebab kalau dia memimpin rakyat, mestinya dia teruskan aja ke kegiatan politiknya di luar sistem elektoral tuh. Dia di luar keinginan untuk jadi gubernur lagi atau jadi menteri, sehingga dia bisa endapkan seluruh kemarahan publik selama Pilpres 2024 ini menjadi bahan permenungan umum. Dan itu kan membutuhkan kesabaran diri dan kesadaran diri untuk mengendalikan ambisi politik. Itu dari perspektif saya tuh sebagai orang yang kenal Anies itu. Tapi mungkin ada lingkungan yang menghendaki Anies mulai diinvestasikan sebagai kuda hitam atau kuda putih atau kuda merah atau kuda hijau, itu tergantung partainya warnanya, blanketnya kan. Karena itu tetap orang menganggap bahwa kalau mau maju dia bikin partai sendiri aja kan. Sebab pada akhirnya partai-partai yang ada sekarang kan tetap mengalami devaluasi di mata publik tuh. Jadi kelihatannya itu problemnya. Tapi ya sebagai sahabat ya saya hanya serongkan itu sebagai dilema buat Anies. Dia bisa tentukan sendiri dia mau memimpin satu jenis politik yang non elektoral, artinya berupaya untuk memahami gerak-gerik politik Indonesia tanpa harus ikut serta di dalam kepemimpinan politik formal di partai atau sebagai jabatan eksekutif, atau dia mau membangun partai baru
untuk memungkinkan dia mengatur sendiri alam pikirannya. Bayangkan misalnya kalau Anies jadi gubernur DKI dan sama juga polanya, dia koalisi dengan beberapa partai, lalu partai-partai itu mendagangkan dia, kan sama konyolnya tuan. Jadi sekali lagi ini soal dilema moral atau dilema etik bagi Anies yang kalah tapi tidak mau lepas dari radar politik nasional. Ya. Ini menarik karena memang sempat ditanya apakah dia tertarik mungkin membangun politik waktu partai politik, waktu itu dia menyatakan dengan tegas dia tidak akan membangun partai politik. Apakah Anies akan dibayangkan sebagai pesaing Gibran misalnya? Ya. Itu satu soal juga. Dan kalau Anies tampil sebagai pesaing Gibran, maka akan berlaku prinsip sama. No more, tidak boleh lagi ada Anies. Karena Gibran harus diloloskan. Tetapi politik bisa berubah juga. Kalau Pak Jokowi udah lengser, tentu Gibran tidak punya lagi semacam kimia pengikat dia di dalam koalisi Prabowo. Karena Prabowo tentu akan tampil dengan kepemimpinan sendiri itu. Jadi ini juga tricky sekali itu kondisi Anies secara politis itu. Kalau membayangkan Anies harus ada di situ dan kita mulai menduga 2029 siapa yang akan bermain di dalam kompetisi itu, pasti Anies ada. Kalau dia jadi gubernur DKI itu artinya dia investasi untuk 2009. Ada AHY yang pasti akan jadi menteri di kabinet Pak Prabowo itu apapun. Lalu ada Gibran. Jadi mungkin ada 3 anak muda di situ. Lalu ada mungkin anak-anak muda yang bupati-bupati dari tempat yang belum terdeteksi atau terendus oleh partai politik muncul lagi di situ. Tetapi satu poin selalu mesti kita lihat bahwa selama Anies punya ambisi, selama itu juga Pak Jokowi akan berusaha menghalangi Anies. Nah, pada akhirnya akan ada duel antara Anies dan Gibran misalnya. Walaupun masih jauh 2029, tapi kita bisa lihat gerak-gerik dari sekarang kan. Kan nggak mungkin Gibran itu diinvestasikan, dititipkan pada Prabowo kalau bukan demi 2029. Itu soalnya tuh. Dan ya saya kira bagus juga kita tonton ini sambil kita persiapkan satu kebudayaan politik baru, satu etika politik baru, supaya semua orang merasa nyaman kalau dia mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ya, kalau Bang Hersu tadi mengatakan bahwasanya Anies juga tidak akan mungkin untuk membuat partai ya, yang dimana banyak juga yang mengusulkan jika Anies ini membuat partai sendiri dan nanti di tahun 2029 akan maju masuk ke Pilpres kembali. Tapi Bang Rocky Gerung juga menyimpulkan bahwasanya bakalan nanti Pak Anies juga akan berlawanan dengan Gibran di tahun 2029 dan tentunya akan menjadi musuh Pak Jokowi. Ya intinya pokoknya saran sih ya Pak Anies untuk tidak maju lagi ke Pilgub. Mending Pak Anies menyiapkan untuk di tahun 2029 saja. Oke teman-teman semua, kita pindah ke topik lainnya ya. Ini ada video bapak yang mengatakan bahwasanya pasti akan menyesal jika orang itu memilih Pak Prabowo. Kenapa sih? Coba kita lihat videonya. Apapun judulnya, apapun dalihnya, kamu yang pilih Prabowo dan Gibran, nanti kamu akan menyesal. Ya kalau nggak percaya, ya buktikan aja nanti. Buktikan aja. Kalau kamu nggak menyesal, nih taruhannya. Kamu akan pasti menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Soalnya apa ke depan untuk Indonesia ini? Tidak bermutu lagi kedua orang tua itu. Tidak ada mutunya, tidak ada. Sumpah, kamu akan menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Buktikan nanti omongan saya. Saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Ini parah ini. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Tenang. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah bajingan-bajingan. Pak Jokowi mewariskan hampir 16 proyek strategis nasional baru, PSN,
dengan total investasi sekitar 1.200 triliun. Bagus sih, tetapi apakah tidak lebih baik itu diserahkan kepada pemerintahan yang baru? Mengapa di ujung pemerintahan memberikan beban kepada presiden terpilih pemerintahan baru untuk melaksanakan proyek-proyek yang mereka tidak terlibat di dalamnya? Apa sih susahnya nunggu tinggal 6 bulan? Toh katanya ini adalah keberlanjutan. Masa cuma kebagian tugas? Kalau katanya itu tidak membebani APBN, saya nggak percaya. Buktinya kereta api cepat. Berapa puluh triliun yang harus ditambahkan pemerintah? Awalnya mereka bilang tidak ada jaminan pemerintah. Yang terjadi bukan hanya jaminan, pemerintah harus menyuntik modal yang besar agar proyek kereta cepat bisa jalan. Akhirnya Wika, Kereta Api Indonesia, megap-megap sampai hari ini rusak keuangannya. Oke lah, mungkin ya karena ini kepentingan banyak orang, apalagi yang elit-elit, ada yang perlu ya tahu sendirilah, kan gratis gitu ya, tapi kita percaya aja lah, walaupun ya kasihan lah Pak Prabowo, belum juga dilantik sudah dapat beban 1.200 triliun. Taruhlah nanti pemerintah harus nambal berapa? 200 triliun? 400 triliun? APBN-nya sudah kayak begitu. Apa mau nambah pajak rakyat? Apa mau membebani APBN? Subsidi terus? Aduh, kasihan deh. Ya udah, ya jogetin aja. Sorry ye, merdeka. Oke gas. Jokowi janjikan 10 juta lapangan kerja, tapi yang ada justru 10 juta pengangguran baru. Gini ya konsepnya. Iya, emang Jokowi janji 10 juta lapangan kerja, tapi kan Indonesia ini negara makmur. Tongkat dan batu aja jadi tanaman. Makanya biar 10 juta lapangan kerja itu nggak sia-sia, harus ada 10 juta pengangguran dulu. Begitu cara berpikir yang revolusioner. Nah, kemarin kan Gibran tuh janji 19 juta lapangan kerja tuh, diantaranya adalah green jobs. Ngarit. Nah, siap-siap aja harus ada 19 juta pengangguran dulu. Aku Jokowisme sampai mati, sampai hidup lagi pun tetap Jokowisme. Ini apa menurut gue aja ya, rakyat Indonesia tuh kayak dibuat nggak boleh tahu berita-berita penting. Kalian ya udah ngomongin artis-artis aja di TikTok ini, di Instagram ini. Kenapa gue bilang gitu? Karena pembahasan mereka di sosial media tuh kayak sibuk ngurusin artis. Kayak sibuk ngurusin Fuji, ngurusin Alia yang datang ke pernikahan mahal ini, dokter goblok yang bikin settingan maling-malingan, kayak lu dokter goblok, kayak lu dokter anjing. Istri-istri yang ngumbar aib suaminya lalu balik lagi, itu yang mereka perdebatkan. Dan berita-berita penting yang harus kalian tahu, itu kayak cepet tenggelamnya. Kayak kalian tuh sengaja disetting untuk ya udah kalian ngebahas artis aja gitu. Kalau urusan-urusan tentang negara kita tuh kalian nggak perlu tahu. Sedangkan di negara-negara maju itu sebaliknya, mereka nggak peduli sama orang yang ngumbar aib suaminya, malah dihujat gitu. Kalau ada dokter misalnya ya di luar negeri itu bikin setting-settingan kayak gitu, langsung dipenjarain, bukan dipanggil di sidang, langsung dipenjarain. Kayak mereka tuh nggak tertarik dengan urusan-urusan perartisan, skandal-skandal. Malah berita-berita kayak gitu yang cepat tenggelamnya. Kalau berita-berita politik tentang negara mereka yang penting-penting, itu harus dituntaskan secara benar gitu. Sadar nggak kalian? Gue kayak makin lama mikirnya kayak gitu. Nah ini nih bener nih, jiwa kritisnya mulai menyala nih. Harusnya memang seperti ini, apalagi anak-anak muda Gen Z nih ya, harusnya jiwa kritisnya menyala-nyala, berapi-api dan meledak gitu. Biar apa terus memantau nih agar pemerintahan kedepannya nanti dipantau terus oleh Gen Z, oleh orang-orang yang memang visioner lah, pemikirannya masih cerdas, masih muda kan. Ya pokoknya begitulah teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.